Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video lagi setelah mungkin sekian lama ya, 1 mingguan lebih nih aku nggak upload video. Di awal tahun 2025 ini di bulan Januari nih aku mau sharing tentang Plan With Me ya teman-teman. Ini tuh aku bakal bikin kayak bullet journal setup yang kayak gini tuh udah aku lakuin 2 tahun ke belakang ya teman-teman, tahun 2023 dan ada yang tahun 2024. Ini tuh aku bakal bikin lagi di tahun 2025 karena memang merasa dengan membuat yang seperti ini tuh jadi ada target, jadi ada tujuan setiap tahunnya gitu. Terus di akhir tahun bisa evaluasi mana yang udah tercapai, mana yang belum gitu. Nah, untuk kertas-kertas tahun 2024 ini aku lepas dari binder dan aku kumpulin dalam satu map gini dengan yang tahun 2023. Oke, ini aku udah desain sederhana aja karena memang aku nggak bisa gambar, jadi yang sederhana aja. Dan ini aku dapat inspirasinya tentu aja dari Pinterest ya teman-teman. Gimana nih teman-teman yang udah buat resolusi di tahun 2024-nya? Apakah udah tercapai semuanya atau masih ada yang belum? Untuk aku nih ada banyak yang belum tercapai ya, dan juga ada beberapa yang udah tercapai ya teman-teman. Salah satu contoh goals yang tercapai itu dalam bidang kesehatan, dalam hal kesehatan ya, aku tuh nulis di tahun 2024 itu aku udah nggak suka pegel-pegel dan berkurang gitu sih bersin-bersin karena alergi gitu ya, entah alergi dingin atau apa ya. Sering waktu itu tuh aku matanya berair terus bersin-bersin. Alhamdulillahnya di tahun 2024 itu tuh aku jarang banget ngalamin yang namanya alergi. Udah jarang bersin-bersin, mata nggak jarang berair, mau itu banyak debu mau itu dingin gitu. Dan alhamdulillah badan itu nggak suka pegel-pegel lagi. Ini terutama jari ya sih teman-teman. Dulu tuh aku tuh sempet jari kalau bangun tidur tuh suka susah ditekuk gitu ya. Jadi sampai ngepal tangan tuh sakit gitu. Tapi tahun 2024 alhamdulillah itu tuh nggak terjadi. Mungkin terjadi cuman beberapa kali aja dan nggak lama. Dulu tuh sampai lama gitu. Nah itu tuh baru aku sadari pas lihat lagi nih resolusi tahun 2023, 2024. Wah ternyata tahun ini tuh aku udah jarang banget mengalami itu dan sangat-sangat bersyukur gitu ya. Mungkin dari pola makan atau apa gitu. Lanjut lagi nih, ini ke bagian isi dari bullet journalnya. Yang pertama ada kalender. Di sini aku print aja terus digunting, ditempelin deh di sini. Karena untuk mengisi bullet journal itu suka pengen tahu tanggal ya teman-teman. Di sini juga aku bisa tandain tanggal-tanggal penting atau kayak tanggal ulang tahun, tanggal-tanggal event di tahun 2025. Oke, selanjutnya di sini ada review 2024 sebelum bikin resolusi. Di tahun 2025 itu tuh aku bakal review dulu nih apa aja yang sudah tercapai dan dalam hal personal, dalam hal keuangan, keluarga dan kesehatan gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang belum tercapainya akan aku jadikan tujuan lagi nih di tahun 2025. Sedikit review di tahun 2024 dalam hal keuangan, itu tuh benar-benar banyak pengeluaran yang tak terduga ya teman-teman, karena ada beberapa kejadian yang memang harus mengeluarkan uang, tapi alhamdulillahnya tidak sampai berhutang ya teman-teman, karena memang masih ada tabungan, cuman tabungannya terus berkurang aja. Dan di tahun 2025 ini dalam keuangan tuh aku bakal fokusin buat menambah pemasukan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2025. Sebenarnya tahun 2024 juga udah sih ya teman-teman, salah satunya dari YouTube, dari affiliate, cuman belum maksimal aja gitu. Nah, untuk lembar selanjutnya di sini ada resolusi di tahun 2025. Ini aku bagi menjadi 4 bagian aja, sama halnya dengan tahun kemarin ya. Ada di bidang personal, keuangan, keluarga, ada kesehatan gitu. Untuk isi-isi resolusinya nih aku gak share di sini ya teman-teman, karena menurut aku itu mah privasi aku aja gitu ya, tentang apa aja yang mau dicapai untuk tahun 2025. Selanjutnya ada fokus tahun 2025. Tadi udah nulis nih resolusinya di tahun 2025 apa aja. Terus dilanjutin sama fokusnya tuh ngapain aja. Misalkan dalam hal personal aja ya, misalkan pengen turun berat badan ke
misal ya ke 60, berarti apa aja nih fokus yang harus dilakukan? Berarti kurangnya tepung, terus olahraga minimal seminggu 2 kali gitu. Jadi kayak step-stepnya sih ya teman-teman, gimana cara untuk mencapai si resolusinya itu. Karena menurutku kalau misalnya hanya menulis resolusi tanpa detailnya harus ngapain aja, itu tuh kurang maksimal aja sih untuk pencapaiannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada year in pixel. Ini tuh ngegambarin gimana dalam setahun perasaannya kita ya teman-teman. Jadi ini tuh aku buat selama 12 bulan gitu ya. Jadi untuk kolomnya 12 bulan, barisnya tuh sampai tanggal 31. Ini dibuat kotak-kotak kayak gini. Jadi nanti tuh setiap harinya aku bakal ngewarnain gitu ya perasaan aku di hari itu. Karena sebenarnya kita tuh butuh gitu ya memvalidasi perasaan kita sendiri tuh hari ini tuh ngerasain kayak gimana gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa gaya warna ya. Ini ada warna oranye, itu tuh hari yang sangat menyenangkan atau amazing. Terus hari yang bagus yang warna ungu. Terus yang oke-oke aja lah ya yang warna kuning ya biasa-biasa aja mungkin ya. Terus kalau yang biru itu hari yang kurang baik gitu ya, kurang bagus. Terus yang terakhir itu tuh hari yang sedikit menyakitkan gitu ya. Untuk tahun kemarin sebenarnya tuh aku isi ya si kolomnya, tapi nggak semua gitu. Jadi cuman sampai bulan ke-6 gitu ya kalau nggak salah gitu. Karena memang di 6 bulan terakhir itu aku udah mulai nggak enak gitu ya badannya teman-teman. Jadi nggak ngisi jurnal, nggak buat jurnal gitu. Nah oke, yang selanjutnya ada positive affirmation. Jadi ini tuh aku bakal isi sama quotes atau kata-kata mutiara atau kata-kata yang bisa memotivasi diri sendiri ya teman-teman. Kadang kita tuh kalau misalnya lagi scroll kan ya, scroll di Instagram, scroll di TikTok, suka menemukan kalimat-kalimat yang wah iya ini tuh bener banget gitu, yang jadi kita tuh bikin semangat lagi. Kadang suka lupa gitu ya, nanti tuh aku bakal tulis di sini kata-kata itu. Jadi kalau misalnya lagi nggak enak, lagi baca-baca jurnal tuh aku bakal baca lagi, siapa tahu bisa menyembuhkan diri ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada 2025 overview. Jadi ini tuh kayak gambaran aja setiap bulannya kejadian apa aja yang terjadi. Misalkan di bulan Januari pergi ke liburan misalnya kemana gitu ya teman-teman, ada kejadian apa gitu. Itu aku seneng banget nulis-nulis kayak gitu ya. Jadi buat memori aja ya. Sebelumnya tuh pernah dalam bentuk foto, cuman kalau dalam bentuk foto tuh aku malas ngeprintnya, jadi dalam bentuk kata-kata aja. Oke, selanjutnya ini yang selalu aku cantumin setiap tahun, yaitu shopping planner ya teman-teman. Ada barang-barang yang bakal aku beli di tahun itu atau wishlist yang aku pengen beli gitu ya, aku simpen di sini. Kalau kebutuhan yang memang betul-betul butuh, kalau wishlist tuh hanya sekedar ingin gitu ya, bisa nanti-nanti lagi dibelinya. Oke, itu udah beres nih ya teman-teman, isi dari bullet journal tahun 2025-nya. Sebenarnya banyak banget yang jual bullet journal kayak gini tuh dalam bentuk buku ataupun soft file ya teman-teman. Cuman aku lebih memilih untuk bikin aja sendiri ya teman-teman. Selain memang lebih hemat, ini juga bisa si isinya tuh bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau gitu ya teman-teman. Ini pun aku ambil dari beberapa inspirasi ya teman-teman, disediain satu sesuai dengan keinginan yang aku mau. Oke, ini adalah bullet journal setupnya untuk tahun 2025-nya. Dan ini pun aku udah bikin jurnal juga untuk setiap bulannya ya teman-teman. Jadi ada jurnal tahunan dan juga aku akan bikin jurnal setiap bulannya. Untuk bulan Januarinya ini aku udah bikin formatnya tuh sebenarnya sama kayak tahun kemarin ya. Ada meal plan, ada monthly log, ada content planner, terus ada juga goalsnya di setiap bulannya tuh harus kayak gimana. Mungkin bagi beberapa orang nulis kayak gini itu ribet banget atau riweh gitu ya, tapi menurutku ini tuh sangat bermanfaat banget bagi pengembangan diri aku sendiri. Apalagi tuh aku tuh di rumah nggak punya jadwal, maksudnya nggak punya target gitu ya. Kalau nggak dibikin kayak gini tuh bakal keenakan gitu ya, takutnya nggak berkembang gitu sih ya sebenarnya teman-teman.
Jadi mudah-mudahan dengan aku membuat kayak gini tuh diri ini tuh semakin lebih baik, semakin lebih berkembang gitu ya teman-teman, amin. Oke, alhamdulillah udah beres untuk video kali ini. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.